Halo Sobat Kontras, ketemu lagi sama kita di sini di special edition untuk Kontras yang sangat-sangat luar biasa. Kita masih ditemani sama dua tamu istimewa. Kembali lagi kita ditemani oleh seorang kakak ganteng, yang berasal dari Indonesia bagian Tenggara kelihatan. Kita ditemani oleh Bro Ryan Gosali. Tepuk tangan dong. Woo! Dan juga saya masih ditemani juga oleh tamu yang spesial juga, yaitu Bro Chris Lim. Ya, dan di podcast kali ini ada berita gembira. Mungkin teman-teman juga udah lihat ya yang podcast yang sebelumnya, special edition yang sebelumnya. Kali ini kita akan bahas follow up dari podcast yang sebelumnya. Berita gembiranya apa? Nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelumnya ada pertanyaan yang sangat mungkin mengganggu buat Sobat Kontras. Kenapa kita bertiga tidak ganti baju? Karena kita orang nostalgia. Jadi Gue sukanya kayak sama terus, Iya. baunya sama. Konsisten. Iya Konsisten. We love consistency, betul, right? gitu. Yes. Jadi kita memang karena pertama kali ketemu seperti ini kita jadi kayak ingin momennya terjaga. Oh iya. Ada request dari Bu Brenda soalnya tadi. Dari produser kita request harus wardrobe-nya sama katanya. Oke guys, jadi di special edition kita kali ini, di special edition untuk Kontras kali ini, kita akan bahas tentang nggak jauh-jauh lagi dari Campus League, tapi ternyata sekarang logo grup dan Campus League sudah resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau disebut dengan MOU. Tepuk tangan dong, keren. Keren. Dan kita juga mau sambut dulu Bro Ryan, thank you for coming, udah datang lagi ya. Thank you so much. Bro Chris, thank you so much for coming. Jadi gimana nih? Sudah mulai woro-woro, sudah mulai iklan di mana-mana, gembar-gembornya sudah terjadi. So what's happening right now? Kalau dari Campus League kita akan grand launching dulu di April 20, di mana kita properly announce ke media dan semua stakeholder dari Campus League bahwa this is our plan for the year. Jadi everything is prepared towards that opening, ya. Dan memang Lagi sibuk-sibuknya lagi nih ya? sibuk-sibuknya dan kebetulan nanti setelah opening kita langsung mulai ke cabang olahraga basket dulu. Jadi kita akan keliling di 5 kota yang berbeda dan nanti kita lanjut ke badminton, kita lanjut ke futsal setelah itu, lalu baru masuk ke Uni Games. Ya, buat teman-teman yang kemarin udah nonton podcast sebelumnya tentu udah tahu ya, ini exciting banget Campus League dan tanggal 20 nanti akan ada grand launchingnya. Jangan ketinggalan, pantengin semua sosial medianya Campus League dan Lugu Group. Kalian akan dapat informasinya semua di sana. Kalau mau join keseruannya, jangan lupa pantengin kita punya sosial media. Kalau Bro Chris sendiri gimana? What's your feeling right now after the signing of the MOU? Wow, I'm really excited because now that the signing is done already. Yang next step itu adalah kita akan mulai langsung untuk masuk ke the road to gitu. Nah, dan ini kita udah tentuin juga untuk kota-kota yang mana yang kita akan mulai dulu. Contohnya kita adalah di Jakarta, Oke. Bandung, Ya. Surabaya, Jogja. Wow. 4 kota ini untuk Jakarta, originalnya. Bandung, Surabaya, Surabaya, Jogja. Tuh. Dan kalau nggak salah kemarin ada tambahan Semarang bukannya? Nggak tahu ya. Kita masih pikirin itu. Gimana, Bro Ryan? Iya, supaya ini sebenarnya alibi supaya Bro Henry bisa pulang kampung. Gratis. Jadi ya pinter-pinter lah ya. Siap. Nah, kalau dari tempat Bro Chris sendiri dari fase Roto ini akan pasti approach kampus-kampus dong ya, Iya, untuk join di pertandingan yang nanti akan dipertandingkan di Roto. Pertandingannya ada pertandingan cabang olahraga apa aja di biliar ya? Oke, kalau misalnya untuk pertandingan biliar ini kita akan mulai untuk dari bola 9
Yeah, so men's and ladies ball 9 ball, mixed doubles 9 ball, and then 10 ball we have the men's 10 ball, ladies 10 ball, and mixed doubles 10 ball. Dan masing-masing akan dicari pemenangnya ya. Betul. Jadi nanti di Unigame ada berapa medali yang diperebutkan? Kalau misalnya total itu kita hitungnya ada 6 medali untuk diperebutkan. Oke. Jadi ada 6 medali ya? I don't think so. It's In total itu kalau misalnya kita hitungan mixed doubles itu berarti 8. 8 medali ya? Betul. 8 medali, exciting banget. 8 medali itu cukup banyak ya. Apalagi kalau buat di pounding ya, lumayan tuh dapat duitnya. Aku udah lihat sih berat banget itu. Kayak itu. Itu buat self defense juga bisa. Oh iya. Nah, gitu. Jangan coba digigit dong, nanti patah itu pasti. Ya, dan dapat informasi juga Bro Ryan, ternyata buat teman-teman yang join Kampus League ini tidak hanya dapat hadiah, mohon maaf, berupa materi, tetapi juga akan dapat support secara akademis juga ya. Jadi kita ada konsep namanya Grand Champion, ya, di mana apa namanya nanti kita akan tally jumlah medali yang didapatkan setiap kampus dari awal musim sampai akhir musim di Uni Games, dan untuk juara 1 sampai 10 kami akan berikan hadiah yang cukup signifikan. Apa namanya hadiahnya itu nanti berupa beasiswa olahraga. Beasiswa olahraga. Beasiswa Apa bedanya beasiswa olahraga ini maksudnya gimana, Bro Ryan? Jadi memang kan banyak kalau beasiswa tuh biasanya untuk akademis saja ya, gitu. Tapi salah satu tujuan utama dari kampus ini adalah meningkatkan derajat atlet, ya. Karena kita kan suka kalau mau jadi atlet itu orang tua pasti khawatir nanyain mau makan apa, gitu kan. Masa depan lu gimana? Masa depannya gimana? Nah sekarang bisa jawab balik. Saya dapat beasiswa gara-gara main biliar, gitu kan. Mama jangan khawatir, nanti saya yang bayarin mama, gitu kan. Dengar gak itu? Ya, jadi kita pengen jadi juara kita akan berikan hadiah, bukan juara ya, sorry. Kampusnya kita akan berikan kuota hadiah yang berupa beasiswa olahraga. Satu orang kita kasih 1 tahun per orang sebesar 25 juta rupiah. 25 juta rupiah. Wow. Ini untuk 95% kampus di Indonesia cukup. Ya. Tapi kalau kampus-kampus tertentu kekurangannya bayar sendiri. Tapi minimal sudah disubsidi sebesar 25 juta gitu kan. Kalau Anda kampusnya sebulan 1 tahun 40 ya sisanya tolong diurus. Kita sudah subsidi, tapi minimal uang papa nggak habis-habis banget gitu loh. Maka pilih jurusan jangan yang mahal-mahal. Ya. Jadi Nggak udah ada. ranking 1 sampai 10 total yang kami berikan per tahun itu sebesar sekitar 160 atlet kalau nggak salah. 160. Secara nominal sebesar 4 miliar rupiah. Sekitar 4 miliar rupiah. Jadi bukan nilai yang kecil ya, teman-teman ya, karena akan dibagikan ke 10 kampus ya. Top 10 dari top 10. Penerima medali ini. Tally dari medali ini ya, jumlah medali. Yang pasti ranking 1 paling banyak, ranking 10 paling sedikit. Paling sedikit, tapi yang membedakan hanya jumlahnya ya. Jumlah. Kalau per kepalanya tetap 25 juta. Ya, dan itu kita akan serahkan ke kampus. Salah satu tujuan utamanya kami juga menunjukkan ke kampus-kampus. Ini bukti nyata kami, investasi kami, bahwa melalui olahraga kami bisa dapat revenue loh. Ya kita banyak kampus yang setelah kampus mulai memberikan beasiswa olahraga, tapi kami memberikan lagi injeksi 4 miliar per tahun. Which is it's not a small amount. It's not a small amount gitu, tapi kami ingin menunjukkan bahwa atlet itu dihargai, gitu kan. Dan kampus nanti yang menerima dan mendistribusikan, supaya mereka tuh bisa melihat gitu kan di akhir musim, mereka udah ngeliat tuh medalinya, cabang olahraga sudah diikutin. Mungkin ya, nah ini jadi berstrategi kampus. Mungkin misalnya kampus yang terkenal basket kan biasa UPH, Perbanas, Esa Unggul, Ubaya, ITHB gitu kan. Mungkin kampus seperti BINUS mikir, aduh kayaknya kalau mau invest di basket saingannya berat, ya mungkin boleh, cuman mungkin apa lebih baik lewat biliar aja ya gitu kan. Kayaknya nih kayaknya ada kesempatan menang emas nih gitu kan. Jadi ngerekrut anak SMA atau yang top gitu kan untuk bisa dapat beasiswa. 8 medali guys. Nah, medali. gitu. Jadi besok gua daftar lagi signifikan. untuk BINUS. Disemir dulu rambutnya kalau mau daftar. Iya, bener-bener. Ya.
Jadi sebenarnya bedanya beasiswa olahraga dan beasiswa akademis adalah kalau beasiswa olahraga tentu yang diprioritaskan adalah prestasi secara olahraganya ya. Kalau beasiswa akademis tentu fokusnya lebih ke akademis. Nah, selama ini mungkin teman-teman yang sedang mencari beasiswa kesulitan kalau Anda itu hobinya adalah olahraga. Sedangkan secara prestasi akademis mungkin tidak terlalu maksimal, tetapi ternyata di Kampus League ini ada jalan keluarnya. Jadi buat teman-teman yang di kampus yang suka banget olahraga, boleh dicoba. Siapa tahu kalian akan jadi pemenang, membawa medali buat kampus dan kampus akan berikan berikan beasiswa buat kalian. Kan gitu ya. Now, sementara ini banyak banget yang kita udah bicarain dari podcast yang sebelumnya juga, tapi belum ada yang kenal, benar-benar kenal tentang seorang sosok Ryan Gosali. Kita cek slide berikut ini. So, Ryan Gosali lahir di Indonesia ternyata. Bukan, salah. Oh, salah? Iya. Iya, saya lahirnya di negara Bapak Chris Lim, Oh, di Singapura? Iya. Ya, tapi kebangsaannya? Indonesia. Indonesia. Pendidikannya master di bidang sports management dari University of San Francisco. Is it correct? Yes. And then profesinya seorang pengusaha dan praktisi di industri olahraga, CEO dan pendiri dari Liga Mahasiswa sebelumnya, di podcast sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, tonton di situ. Dan sekarang CEO dari Campus League, CEO dari Umbro Indonesia. Dulu. Dulu. Compete kan. Nah, sekarang CEO dari Compete, startup dari Bro Ryan ya, Ya. yang sekarang udah kemarin diakuisisi oleh sebuah grup besar, ya. Yang dia sangat happy, ternyata udah diakuisisi. And then pernah menjadi seorang pengurus KONI, dan masih ya, seorang pengurus KONI, dan juga ketua panitia pelaksana PON Bela Diri tahun 2025. Ya. Betul ya? Betul. Jadi buat kalian yang suka bela diri, nih kalau mau dicari orangnya boleh di sini. Saya perlu dibela. Nah, ini prestasinya beliau, pernah mendirikan Liga Mahasiswa, ekspansi ekosistem olahraga, ada dunia bisnis dan dunia apparel juga beliau terlibat dan peran di organisasi nasional tadi kita udah sampaikan. Sampai sekarang masih ada di KONI Pusat dan tadi ketua pelaksana untuk panitia pelaksana untuk PON Bela Diri 2025, correct? Ya. Wow, amazing. Next. Ini visi-visinya beliau. Kemarin kita juga udah bahas, kita pengen bikin sistem seperti NCA, membangun jalur mahasiswa melalui liga kampus menjadi liga profesional dan menjadi tim nasional, bahkan mungkin nanti jadi atlet internasional. Wow, ini award-awardnya beliau dari EY, Social Entrepreneur of the Year 2016, pelopor Liga Olahraga Kampus Modern di Indonesia, dan penggerak sport entrepreneurship. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu sport entrepreneurship itu apa, Kok Chris Lim? Sport entrepreneurship itu Bahasa adalah, Indonesianya apa? wah, apa ya? Wira swasta olahraga. There we go, wira swasta olahraga. Ya. So, tidak hanya menjadi sebuah sport, tetapi juga menjadi sebuah bisnis olahraga yang dapat, dalam tanda kutip, menjadi sebuah bisnis yang serius, yang kemarin kita udah bahas juga. Next. Wah, ini ciri khas sang Ryan Gosali, seorang visioner pastilah. Beliau ini banyak banget menjadi pionir dalam banyak hal ya. System oriented dan juga kolaboratif, berbasis data dengan manajemen yang modern. Bener nggak ini, Bro Ryan? Saya ternyata sangat tidak nyaman melihat foto saya sendiri berkali-kali. Tapi fotonya ganteng-ganteng kok, ya. Tolong dikurangin Bu Brenda. Oke, nah inilah seorang Ryan Gosali dengan gaya kepemimpinannya yang khas. Kalau tentang Pak Chris Lim nggak ada ya? Nggak ada, nggak usah. Bu produser nggak ada? Nggak ada? Agak eksklusif sih. Oke guys, jadi itu tadi seorang Ryan Gosali. Jadi buat teman-teman yang ingin terlibat di Kampus League, jangan ragu-ragu. Mereka sudah punya komitmen jangka panjang, bahkan sampai 30 tahun. Mereka punya planning yang serius selama 10 tahun ke depan. Dan CEO-nya juga sangat berpengalaman ya. Bukan
bukan ecek-ecek ini. Ya. Asal nggak ada perang dunia kita aman lah jalan terus gitu loh. Amit-amit ya. Ya, amit-amit. Amit-amit, jangan sampai Dengar perang nggak dunia. yang di sana? Dengar nggak? So, Bro Ryan, kalau bicara soal Campus League, bagaimanapun tadi seperti yang kita udah lihat, Bro Ryan juga seorang yang berbasis data dengan sistem manajemen yang modern, tentu juga punya target-target tertentu dong. Iya. So what's the high bar and low bar untuk Campus League sama mungkin season pertama ini? Kita sih gini lah, PR terbesar kita di fase 1 Oke. adalah meyakinkan dan menunjukkan keseriusan kita menggodok ekosistem olahraga kampus ke stakeholder kita dulu. Oke. Terutama kampus. Oke. Karena, dan oleh karena itu saya juga sudah mulai Bang Toyib dari sekarang, di mana tim saya mungkin lebih banyak preparation, saya lebih satu persatu kampus saya datangi, yang memang saya ngeliat punya potensi. Oke. Karena yang saya minta dari mereka di 4 tahun ke depan adalah transisi dari mindset event, jadi menjadi mindset sebagai athletic department. Oke. Tapi kenapa 4 tahun? Karena untuk mereka mempersiapkan, apalagi di dunia ekonomi, akademis ya, itu butuh waktu. Ya, jadi untuk pengubahan sekarang contoh misalnya UKM, unit kegiatan mahasiswa, basket, UKM volley, UKM apapun lah itu kan dikelola oleh mahasiswa. Untuk ini menjadi sesuatu yang konsisten dan profesional, memang harus ada departemen khusus sendiri. Kalau di Amerika namanya athletic department, atau kita bisa sebut sports department atau apalah itu, yang akan nanti memanage semua tim-tim yang akan bertanding. Jadi ada manajemennya ya. Correct gitu, bukan hanya soal ngomongin koordinasi lapangan, latihan atau yang teknis-teknis saja, tapi juga akan manage, harapan saya tim-tim nanti akan punya value ya, dan mereka juga bisa generate revenue dari tim mereka masing-masing gitu kan. Itu harus handle sponsor, harus handle klien gitu kan, harus handle media dan seterusnya. Dan mereka juga belajar ya, jadi Betul. belajar bisnis atau sport entrepreneurship yang serius, yang benar Betul. gitu. Ini kan jadi praktik Praktek, apa yang dibelajar langsung. di kampus Ya, benar, gitu benar, kan. benar. Itu satu. Kedua adalah untuk kampusnya sendiri, saya memang menekankan di fase kedua, kita akan switch dari sistem seri menjadi sistem home and away. Nah, ini kan jadi setelah kami jalan di season 0 tahun lalu, banyak kampus yang saya tunjukkan bahwa memang fasilitas yang ada tidak memadai. Apalagi saya bilang ini sudah ada faktor kita menjalankan secara profesional, faktor media, faktor broadcast, faktor lain-lain gitu kan, di mana kadang-kadang lapangannya pas-pasan atau bahkan kurang gitu kan, lightingnya kurang dan lain-lain. Saya bilang ini memang perlu investasi supaya Di infrastruktur di ini infrastruktur itu bisa proper. Nah, mendukung. Nah, syukur-syukur setelah mereka mendapatkan visi yang saya kasih presentasi 2 jam mungkin panjangnya itu setiap kampus, mereka ngelihat. Dan banyak kampus sekarang per hari ini ada 3 kampus secara verbal mau membuat stadium baru Wow, di kampus nggak main-main loh itu. dengan standar futsal. Karena itu yang paling luas. Dimana nanti kalau udah bisa futsal bisa dipakai buat volley, bisa dipakai buat basket, ya. buat bela diri, buat biliar gitu kan. Itu bisa semua. Nah, karena saya juga menjelaskan bisnis model stadium itu seperti apa. Dari sisi kita juga sebagai IP-nya kita memberikan mayoritas revenue sharing ke kampus kok, untuk tiket, untuk advertising yang ekstra-ekstra gitu kan. Dan mereka juga bisa, dan di Indonesia masih sangat kekurangan fasilitas yang memadai gitu. Kayak contoh misalnya kita ngomongin volley atau Yang benar-benar futsal proper gitu kan, gitu. ya kan? Itu aja masih sistem seri. Karena mereka mau di daerah venue-nya pun nggak ada gitu kan. nggak Jadi ada. dengan nanti kampus satu persatu mulai ada, Bisa Liga dipakai. Pro pun bisa pakai. Bisa gitu. pakai. Home base-nya itu bisa menjadi kampus itu sendiri gitu. Dan juga jadi another revenue stream buat kampus Correct. itu kan. Gitu. Jadi makanya saya udah banyak persiapannya di sisi situ. Jadi fase 1 ini benar-benar meyakinkan bahwa kita tuh nggak main-main nih. We are that serious about doing this properly gitu. So when we already show kalau kita udah menjalankan dengan serius,
when we switch, I hope you're ready. Karena kita juga ada kampus-kampus yang memang terutama di luar daerah lebih gampang. Karena biasa punya tanah masih dan lain-lain untuk expand. Dalam kota kadang lebih susah, Jakarta gitu kan. Mahal terus udah nggak ada tanah gitu kan, atau jauh sekali. Jadi kita juga sudah mempersiapkan untuk home and away. Nanti adalah ketentuan dalam jarak 5 km bisa diakuin jadi home. Misalnya gor umum atau gor lain itu diakuin jadi home. Tapi intinya kita hanya memperkenalkan hal tersebut. Karena kalau tidak home away berjalan, ini nggak akan kemana-mana. Ya. Tapi konsep home and away ini akan dimulai di fase kedua, which is bukan season kedua ya? Bukan, masih dalam 4 tahun lagi lah. 4 tahun lagi, 4-5 tahun lagi. 4 tahun lagi ya, sorry. Tapi persiapan memang harus dari Dari sekarang. sekarang dong, kan pembangunan infrastruktur and everything, right? So, di mana Lugu Group ini akan berkontribusi dalam rencana yang sudah dibangun sama Bro Ryan? Mau buatin stadionnya katanya ya? Iya, 6, kalau nggak salah 6. Iya. Tadi Ada yang kan 8 baru itu. 3 kan? Tambah 6, 9 ini. Thank you loh, Bu. Nanti tanya ke bos dulu ya. Iya. Ini ada orangnya nih. Jadi bos, tadi ada proposal untuk sini. Ya, jadi kalau misalnya untuk Lugu Group ini, I think what we're gonna do is sambil kita jalanin Campus League dan program-program untuk menuju ke Campus League ini, nanti ke depan itu rencana kita itu akan adain seperti kayak events atau tournament lain atau apa gitu supaya kita bisa mulai tetap ramein. Jadi untuk sementara ini plannya kita itu untuk ke depan itu untuk ramein dulu. Karena kalau misalnya kita mau bikin infrastruktur yang benar itu, tapi kalau misalnya peserta dan lain-lain itu interestnya kurang, kan infrastruktur ini nggak akan dibangun. Dan ini bukan hanya benefit untuk pemain, tapi untuk business owners also gitu sebenarnya gitu. Nah, Jadi kalau lebih misalnya skema kerjasama ya? betul, skema betul, kerjasama. betul. Oke. Jadi kalau misalnya menurutku itu, it's like kita beneran berusaha sementara ini untuk membangun sesuatu yang bisa mendukung the entire billiards industry atau the growth of the billiards industry seluruh Indonesia. I see. Ya. Menarik banget. Nah, buat teman-teman mungkin juga ada yang penasaran ya. Kampus League dapat beasiswa, bayar nggak sih bro? pendaftaran. Untuk pendaftaran bayarnya mahal banget nih ya kan, hilang motor satu nih. Iya, gitu. iya. Enggak, kita pendaftaran sangat murah dan sebenarnya itu lebih ke arah untuk komitmen sih. Kami perhatikan kalau dikasih gratis, orangnya malah seenak jidat gitu kan. Iya, Kita iya. nggak mau gitu kan. Jadi kita memang ada requirement pembayaran kayak nggak di bawah 3 juta kok. Bertim-tim ini ya, kalau yang Kampus ya. squad ya. Kalau yang individual itu tergantung PB-nya masing-masing gitu. Karena Dan nilainya kecil lah ya. nilainya kecil gitu intinya. Dan memang tapi variasi antara cabang tertentu lah gitu. Ya. So, dengan adanya komitmen itu diharapkan teman-teman itu betul-betul pertandingan serius, komitmen dari kampus juga serius lah ya. Jangan nanti pas hari hanya nggak datang misalnya, atau nggak latihan, ya kan? Oke. So, tadi juga udah disebutin ada beberapa mimpi dari Kampus League untuk melebarkan sayap nih ke beberapa cabang olahraga yang lainnya. Kenapa sih dibagi-bagi gitu? Kenapa nggak semuanya dibikin satu platform yang sama aja? Kenapa harus ada Unigame? Kenapa ada cabang-cabang olahraga yang difokusin? Ya, kalau yang tim sport memang sudah menjadi pillar sports. Oke. Di mana mereka sudah self-sustain di setiap cabangnya masing-masing. Crowd-nya sudah ada, dan mereka sudah justifikasi untuk bisa berdiri sendiri menjadi sebuah liga yang regional. Nah, untuk Unigames itu memang typical individual sport biasanya gitu, yang memang juga pesertanya mungkin belum sebanyak itu dan nature kompetisinya memang seperti itu. Tapi ingin difasilitasi. Kami difasilitasi karena kita melihat kalau di Indonesia, unfortunately, kalau kita ngelihat budget yang diberikan ke olahraga, malah yang paling banyak terima itu yang paling tidak berprestasi gitu kan. Dan sayang gitu loh. Padahal kalau kita ngomongin soal prestasi bangsa di multi-sport event seperti Olimpiade, Asian Games, SEA Games, contoh misalnya bela diri, sepertiga medali dari bela diri. Tapi nggak dapat perhatian seperti Serius ya? serius gitu loh gitu kan. Jadi
kita KPI-nya beda. Salah satu KPI yang sponsor berikan ke saya adalah ya seberapa banyak medali yang dimenangin untuk Indonesia gitu. Jadi kita ya sudahlah, kan banyak olahraga yang sudah dapat perhatian khusus gitu ya. Kita justru cari olahraga-olahraga yang memang bisa kita mendapatkan prestasi tapi mungkin Minim exposure. gitu. Dan nanti ada cabang-cabang kalau memang ternyata sudah membuktikan diri dan masif gitu kan. Mungkin kita bisa jadikan itu pilar sport juga. Gitu. Tapi Sebenarnya Bro Ryan, kalau boleh kita boleh sharing di sini, ada satu cabang olahraga yang sudah berhasil dimulai ya progresnya, yaitu women soccer kalau nggak salah. Iya. Betul ya? Betul. Mungkin bisa cerita sedikit Bro Ryan. jadi kita untuk sepak bola memang hanya akan ada women soccer. Ya. Women football lah kalau saya bilang ya. Dan itu karena sistem pembinaannya sudah mulai berjalan dengan berkesinambungan. Dari Milk Like Soccer program, U8, U10, U12, lanjut ke Hydro Plus Women Soccer di U16. Kami ingin ini jangan sampai terbuang. Generasinya yang sudah mengikuti ini semua, kita tampung di Campus League. Campus League. Ya, jadi kita ada Women Soccer Football. Dari U8 sampai ke jenjang mahasiswa ya. So that's under 23 ya. Iya. Jadi kita harapannya nanti yang memang berprestasi dari U16 tersebut bisa dapat beasiswa Untuk untuk kampus, gitu kan. Dan jangan mereka terputus. Ya. Karena memang kalau kita ngelihat di negara-negara maju, misalnya kayak di Amerika, college soccer itu untuk women soccer itu sangat signifikan. Itu salah satu platform terpenting mereka. Yang Liga Pro-nya kan masih sudah berapa kali coba gagal. Sekarang sudah mulai stabil. Tapi foundation utamanya untuk talent pool nanti masuk ke tim profesional banyak dari kampus. I see. Betul. Jadi sebenarnya bukan hanya omong kosong, tapi sudah dimulai ya dari women football. Women football. Dan itu juga komitmennya juga bukan main-main dari U8. Jadi umur 8 sampai goalnya nanti tetap akan kembali ke Campus League. Habitatnya adalah Campus League ya nantinya. Itu menjadi gerbang mungkin. Gerbang dia untuk menjadi seorang atlet profesional. Atau istilahnya atlet berprestasi lah di situ. Nah, kalau Bro Ryan sendiri hobinya apa sih? Saya suka main bola. Bola sepak bola? Bola sepak. Saya juga dulu main badminton. Dan ya intinya yang fun-fun aja lah. Oke. Kalau Bro Chris hobinya apa? Ya, selain biliar, kerja, sekarang kebetulan aku lagi coba interest yang baru ya, yang itu 3D printing sih. 3D printing. Oh wow, 3D printing itu menarik juga ya. Iya, lumayan. Bisa bikin macam-macam kan dari situ. Ya. Mungkin bisa nanti untuk dibawa ke kerjaan juga ya. 3D printing. Printing ini US dollar bisa? Oh iya, kita bisa bahas nanti. medalinya kita bikin 3D printing. Medali untuk Campus League Ya. ya. Jadi guys, sekali lagi Campus League dan Lugu Group sudah menandatangani MOU. Tanggal 20 April kita akan mulai grand launching buat teman-teman yang tertarik dan ingin mendaftar. Pantengin terus sosial media kita di Lugu Group dan di Campus League. Dan di saat itu nanti teman-teman akan tahu roadmap-nya seperti apa, jadwalnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Dan juga pastinya kampus-kampus sudah mulai dihubungi. Tadi Bro Ryan sudah cerita, beliau ini sudah lompat ke semua atau hampir banyak sekali kampus ya. Dan di situ pasti teman-teman di kampus teman-teman sudah terinfo. Jadi cari info tentang Campus League buat teman-teman yang ingin berprestasi di bidang olahraga. Jangan lupa untuk join di Campus League. Kita dengar sekarang langsung dari CEO-nya Campus League. Ajak dong teman-teman untuk join. Ayo teman-teman, kita sudah siapkan sebuah ajang untuk anak-anak kampus berprestasi di dunia olahraga. Kita sudah siapkan semuanya, semua stakeholder juga sudah ready. Kita tinggal menunggu partisipasi dari teman-teman, jangan sampai terlewat. Ini ajang yang ditunggu-tunggu untuk banyak orang, jadi I will see you in Campus League. Wah, luar biasa. Juga buat teman-teman, jangan lupa untuk mendukung kampus kalian ya. Acaranya nanti akan ada regional di beberapa kota. Dan juga akan ada national di Universitas Pelita Harapan Tangerang.
di mana kalian akan dites nih seberapa kompak kampus kalian mendukung teman-teman kalian yang sedang berkompetisi. Dan juga di sana seperti tadi kita udah sampaikan banyak banget kegiatan lainnya. Ada music, ada kuliner, ada games, dan banyak hal. Jadi teman-teman join keseruannya di sana. Krislim, Bro Krislim, silakan apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang sedang menonton program kita saat ini. Nah, kalau misalnya untuk saya, selama ini banyak orang yang suka tanya ke saya, untuk ke depan biliar ini akan jadi apa gitu. Jadi sekarang, ya saya jawab, Campus League ada masa depannya biliar untuk di Indonesia dan untuk teman-teman yang ingin untuk menjadi professional athletes, this is one of your best chances. So, don't miss out on it. We will see you at Campus League. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman, thank you so much sudah join kita di sini Sobat Kontras, dan juga terima kasih juga untuk sponsor kita hari ini sudah dukung juga Campus League sponsor kita hari ini ya. Tumben hari ini meja kita ada pajangannya ya. Sering-sering ya buat teman-teman yang mau pajang di sini boleh banget. Ya. Jadi tolong penuhi meja kami. Kami dengan senang hati akan mencoba banyak hal yang disajikan di sini. And then the next thing, kita akan tunggu perkembangan berikutnya dari Campus League. Ada keseruan-keseruan apa yang terjadi di Campus League, kita akan terus beritakan di kontras-kontras berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kita di sini. Sampai jumpa.